Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak di program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada pertemuan ini, saya, Esa Ghanim Fadawwah, SPI MSI, dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, akan membawakan materi dengan judul Mutu Produk Berbasis Minyak dan Lemak. Adapun untuk capaian pembelajaran dari kuliah ini, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai parameter mutu untuk produk berbasis minyak dan lemak, serta memahami ataupun menguasai konsep analisis mutunya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu ketahui bahwa seluruh bahan pangan itu umumnya bersifat mudah mengalami kerusakan. Sama halnya untuk produk-produk ataupun bahan pangan yang memiliki kandungan lemak ataupun minyak yang lebih tinggi. Nah, kita perlu mengetahui dulu untuk sifat-sifat kimia dari lemak ataupun minyak. Yang pertama, lemak atau minyak ini merupakan hasil dari esterifikasi gliserol dengan asam lemak. Ya. Jadi gliserol dia melalui proses esterifikasi dengan asam lemak itu akan menghasilkan lemak. Satu komponen minyak atau lemak itu tersusun dari 3 asam lemak atau triasilgliserida. Kemudian sifat kimia yang kedua, lemak atau minyak ini sangat cepat mengalami kemunduran mutu. Ya, kemunduran mutunya ini disebabkan karena terjadinya reaksi hidrolisis dan juga oksidasi. Tentunya adanya hidrolisis dan oksidasi pada produk pangan yang berbasis lemak atau minyak ini juga bisa mengalami kemunduran mutu akibat reaksi-reaksi ini. Kemudian kita juga perlu ketahui bahwa lemak atau minyak ini dia memiliki sifat pelarutan yang hanya larut dalam pelarut organik, ya, karena lemak atau minyak ini merupakan komponen non-polar, ya. Kalau kalian ingat di pembelajaran di mata kuliah kimia dasar itu ada senyawa kimia polar dan non-polar, maka lemak atau minyak ini material yang sifatnya non-polar. Nah, jadi dia hanya bisa larut dalam pelarut yang bersifat non-polar juga. Ya, jadi kalau kita menggunakan pelarut yang bersifat selain non-polar, maka itu tidak akan bisa larut. Ya. Kemudian yang keempat, sifat kimia dari lemak dan minyak ini dia memiliki indeks bias. Ya. Nanti kita akan bahas tentang indeks bias atau yang sering disebut dengan refraktif indeks. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lemak itu merupakan produk dari esterifikasi dari gliserol dan juga asam lemak, ya. Di sini kenapa disebut dengan esterifikasi, ya? Karena ada kaitannya dengan komponen ester di gliserol dan juga asam lemak, sehingga dia bisa menghasilkan asam lemak. Atau esterifikasi juga bisa kita bahasakan dengan penambahan gugus ester, sehingganya gliserol dan asam lemak itu akan membentuk lemak atau trigliserida, ya. Kalau kita lihat di sini unsur dari gliserol ada gugus H, OH, ya. Kemudian dia akan membentuk komponen ester dari asam lemak, ya, OH juga. Nah, di sini akan menjadi trigliserida dan 3 air atau 3H2O, ya. Jadi ini merupakan reaksi pembentukan lemak di mana gliserol bereaksi dengan asam lemak melalui proses esterifikasi itu menghasilkan trigliserida atau minyak. Nanti sebaliknya, hidrolisis. Nah, hidrolisis berarti ini adalah kebalikannya, di mana lemak atau minyak itu akan terurai menjadi asam lemak, ya, dan juga gliserol. Nah, konsep ini yang perlu kalian ketahui untuk bisa mengetahui mengapa mutu dari lemak atau minyak itu bisa mengalami perubahan. Sebelumnya telah disinggung sedikit tentang hidrolisis minyak, ya. Nah, jadi lemak atau minyak ini dia dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan
asam lemak ya, dengan adanya air. Di sini ada kata hidro dan lisis. Ya, hidro itu berarti air dan lisis itu terurai atau mengurai. Jadi lemak atau minyak itu sangat dihindari untuk berkontak dengan air karena dia bisa melakukan proses hidrolisis sehingganya minyak akan terurai menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, keberadaan asam lemak bebas ya, biasanya dikenal dengan asam lemak bebas ini yang menjadi salah satu parameter mutu untuk pengukuran seberapa segar atau seberapa baikkah mutu dari minyak tersebut. Nah, kemudian yang kedua, reaksi dari hidrolisis minyak ini itu dapat dipercepat oleh aktivitas enzim ya. Enzim ini memang dia merupakan katalis untuk mempercepat proses penguraian ataupun proses lisis ya. Kita bisa ambil contoh seperti protein ya. Protein itu bisa terurai menjadi asam amino akibat adanya aktivitas enzim proteolitik ya. Kalau untuk hidrolisis ini untuk lemak ya, ini nama enzimnya atau sebutannya adalah enzim lipase ya. Lip itu dari kata lipid dan ase itu adalah enzim. Jadi enzim-enzim yang dapat mempercepat proses hidrolisis itu adalah enzim yang tergolong enzim lipase ya. Tentunya hidrolisis ini sangat dihindari ya dari produk-produk yang berbasis minyak dan lemak ya, karena hidrolisis ini dia sangat menentukan mutu dari minyak goreng sebagai contohnya. Nah, ini adalah reaksi kimia dari hidrolisis minyak ya. Kalian bisa lihat di nomor 1 ya. Itu ada reaksi kimia dari penguraian dari trigliserida bila dia berinteraksi dengan air. Ya, nanti dia akan menghasilkan digliserida dan juga fatty acid atau asam lemak. Ya, kemudian yang kedua itu ada digliserida. Dia merupakan turunan ya ataupun hasil penguraian dari gliserida. Nah, bila digliserida ini bereaksi dengan air, maka dia akan menghasilkan monogliserida dan juga fatty acid ataupun asam lemak. Nah, kemudian dari monogliserida itu juga bisa bereaksi dengan air dan dia menghasilkan gliserol dan asam lemak. Nah, keberadaan asam lemak inilah atau kita sering menyebutnya asam lemak bebas ini sebagai indikator dari seberapa baikkah mutu dari minyak, sehingga hidrolisis yang terjadi saat penyimpanan ataupun pengolahan minyak itu sangat-sangat dihindari. Nah, kemudian yang kedua, di sini lemak ataupun minyak ataupun produk-produk yang berbasis minyak atau lemak itu dapat mengalami reaksi oksidasi. Kalau sebelumnya hidrolisis itu akibat dari keberadaan air, nah untuk oksidasi ini dipengaruhi oleh keberadaan dari oksigen. Di mana jika produk-produk berbasis minyak dan lemak ini dia berinteraksi ya atau terpapar dengan oksigen. Nah, reaksi oksidasi ini atau reaksi oksidasi dari lemak itu akan menyebabkan ketengikan. Jika suatu produk terlalu banyak terpapar oleh oksigen, maka dia akan merubah parameter aroma. Jadi aromanya menjadi off ya, atau kita sering sebut dengan istilah off flavor. Jadi aromanya sudah tidak mengenakan lagi ya, aromanya menjadi bau tengik ya. Untuk reaksi oksidasi ini lebih rentan terjadi pada asam-asam lemak yang tidak jenuh ya. Tadi kita sudah lihat bahwa dari lemak itu unsur penyusunnya adalah asam lemak. Nah, asam lemak ini ada yang sifatnya asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Untuk asam lemak tidak jenuh, dia ini lebih rentan terhadap oksidasi ya. Jadi kalau kita ingin menyimpan suatu produk berbasis minyak atau lemak, kita perlu mengetahui dulu atau kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu asam lemak mana yang lebih dominan pada produk tersebut. Apakah asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh ya. Bila asam lemak tidak jenuh yang lebih tinggi, maka kita harus benar-benar menjaga produk kita itu dari paparan oksigen ya, sehingga nanti pengemasannya atau cara penyimpanannya itu harus dihindari interaksi dengan oksigen ya. Autooksidasi ini dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas ya, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempercepat reaksi dari oksidasi
Ya, jadi oksidasi ini tidak hanya pengaruh dari oksigen, tetapi juga ada pengaruh dari berbagai faktor ya, seperti pengaruh cahaya, kemudian pengaruh suhu, kemudian adanya komponen peroksida pada lemak atau hidrogen peroksida, kemudian ada juga cemaran dari logam berat seperti CuFe, kobalt, Mn, dan enzim lipoksidase yang ini nanti akan menyebabkan reaksi oksidasi dari produk berbasis minyak dan lemak ini menjadi lebih parah, sehingga nanti mutunya itu akan semakin lebih rendah. Ya, jadi sangat dihindari sekali kita untuk produk-produk berbasis minyak lemak itu terhindar dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan oksidasi. Nah, ini adalah reaksi kimia ya. Jadi penguraian bagaimana sih reaksi oksidasi dari asam lemak ya, tidak jenuh ya. Karena yang lebih rentan di sini adalah asam lemak tidak jenuh ya. Dia kalau berinteraksi dengan panas ataupun adanya sinar ya, dalam hal ini energi ya, energi panas ataupun sinar matahari, nanti dia akan menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang sebenarnya berbahaya ya bagi tubuh kita gitu. Nah, radikal bebas ini adalah hidrogen yang labil plus keberadaan dari oksigen ya. Kalau radikal bebas ini dia nanti akan membentuk yang namanya peroksida aktif ya. Peroksida itu merupakan salah satu komponen yang beracun kalau kita konsumsi, itu karena membahayakan kesehatan kita ya. Nanti peroksida ya, kemudian dari peroksida aktif ini dia akan menghasilkan hidroperoksida dan juga radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang saya jelaskan tadi bahwa dia berbahaya ya kalau kita konsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu kita perlu mengetahui mutu dari produk berbasis minyak ataupun lemak yang akan kita konsumsi. Nah, ini kalau dari definisinya bahwa untuk radikal bebas itu adalah molekul yang kehilangan elektron, sehingga molekul itu menjadi tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul atau sel lain. Jadi bisa saja kalau kita mengkonsumsi produk yang berbasis minyak lemak ini yang mutunya sudah rendah, maka kita akan banyak mengkonsumsi radikal bebas. Nah, molekul ini dia akan menarik elektron-elektron dari komponen lain yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, umumnya itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, tadi tentang sifat kimia. Dia bersifat larut dalam pelarut organik, ya. Lemak ataupun minyak, dalam hal ini lipida, ya, golongan lipida, itu merupakan senyawa hidrokarbon yang umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larut organik. Nah, ini kenapa? Gitu. Nah, hal ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi, karena berbeda tingkat kepolarannya, ya, antara air dengan minyak. Kalau air itu merupakan senyawa yang bersifat polar, ya, sedangkan lemak atau lipida ataupun minyak ini itu merupakan senyawa yang non polar. Oleh karena itu, untuk bisa melarutkan minyak atau lemak, itu kita harus menggunakan pelarut organik yang bersifat non polar juga, ya. Umumnya untuk keperluan analisis kadar lemak biasanya di proses coklatasi, ya, kalau kalian mengetahui, untuk mengekstrak lemaknya itu menggunakan pelarut heksan. Karena heksan itu kalau kita uraikan struktur kimianya, itu dia merupakan komponen atau senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, karena itu kecocokan sifat kepolaran dari minyak dan juga heksan itu sama. Jadi dia dapat larut dalam heksan, ya. Nah, kemudian penentuan jenis pelarut untuk ekstraksi lipida itu disesuaikan dengan tingkat polaritasnya, ya. Intinya untuk menggunakan untuk melarutkan si lemak atau minyak ini, ya, atau lemak dan minyak ini hanya larut dalam pelarut organik yang juga bersifat non polar. Nah, kemudian ada sifat indeks bias atau refraktif indeks, ya. Jadi indeks bias dari minyak atau lemak ini merupakan perbandingan sinus sudut sinar jatuh dan sinar pantul cahaya yang melalui minyak, ya. Nanti kita akan lihat contoh gambarnya. Nah, pembiasan ini terjadi karena adanya interaksi antara gaya elektrostatik dan elektromagnetik dari atom-atom pada molekul minyak, ya.
Nah, biasanya kalau untuk indeks bias ini bisa kita gunakan itu untuk mengetahui kemurnian minyak ya. Jadi kita bisa menganalisis mutunya. Kalau indeks biasnya terlalu besar, maka ada indikasi bahwa minyak yang kita gunakan itu sudah tidak bagus lagi mutunya. Nah, ini ada gambar sebagai salah satu contoh untuk menghitung indeks bias dari minyak ya. Jadi di botol kaca ini nanti kita isi minyak dan kemudian kita melihat dari satu sisi ya, di sudut sebelah kiri itu kita tembakkan laser ya, dari kemudian nanti kita hitung berapa sudutnya. Nah, kemudian di sisi sebelah kanan itu kita akan lihat di mana pembiasan cahayanya atau pembiasan dari lasernya. Nah, dari situlah nanti kita melakukan perhitungan perbandingan sudut datang dan sudut biasnya untuk menentukan nilai dari indeks bias. Oke, sampai di sini kita sudah membahas terkait beberapa karakteristik kimia yang dimiliki oleh minyak ataupun lemak. Dan selanjutnya kita akan masuk ke beberapa parameter mutu ya untuk yang digunakan untuk mengetahui tingkat mutu dari minyak ataupun lemak. Ya, demikianlah penjelasan materi tentang mutu pada produk berbasis minyak dan lemak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.